Seorang gadis sedang memilih cat kuku di sebuah supermarket. Tanpa alasan jelas, manajer toko menuduhnya mencuri barang dan membawanya ke ruang kantor untuk menyelesaikan masalah. Beberapa saat kemudian, gadis itu panik dan berlari keluar. Sang manajer mengejarnya hingga ke jalan raya. Dalam kepanikan, gadis itu akhirnya mengalami kecelakaan saat sang manajer hampir menyusulnya. Di kantor polisi, ayah gadis itu datang untuk mengenali jasad putrinya. Ia sangat terpukul, sementara mantan istrinya yang sudah menikah lagi juga datang. Meski hubungan mereka sudah lama berakhir, kehilangan itu tetap menjadi luka yang sama bagi keduanya. Pihak kepolisian kemudian memeriksa kejadian tersebut, termasuk sopir truk yang terlibat dalam kecelakaan. Sang sopir membela diri dengan alasan jalan tersebut adalah jalur cepat, sehingga ia tidak sempat menghindar atau menghentikan kendaraan tepat waktu. Kasus ini pun cepat menyebar dan menjadi sorotan publik. Media televisi dan berbagai portal berita ramai membahasnya, bahkan memunculkan perdebatan siapa yang sebenarnya paling bersalah, gadis yang diduga mencuri atau manajer yang mengejarnya secara berlebihan. Namun alih-alih memberi jawaban, media justru melemparkan pertanyaan itu kepada masyarakat demi menarik perhatian dan meningkatkan penonton. Di tengah tekanan itu, sang manajer menutup tempat kerjanya dan mengurung diri. Sementara sang ayah mulai menyadari bahwa ia tidak pernah benar-benar memahami putrinya yang selama ini pendiam, pemalu, dan sering menyendiri. Sebagai seorang nelayan, ia lebih banyak menghabiskan waktu di laut dan jarang hadir sebagai ayah yang hangat setelah perceraian. Di rumah, sang gadis hidup dalam ketegangan yang tidak pernah ia ungkapkan. Ia bahkan merasa sulit untuk bernapas lega di dekat ayahnya. Saat berbicara, suaranya sangat pelan, namun sang ayah hanya menganggapnya sebagai sifat pemalu biasa. Suatu hari, ia menemukan album foto putrinya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi kehidupan anaknya yang selama ini terlewatkan, termasuk momen sederhana saat sang gadis ingin tampil seperti remaja lain. Dari situlah ia akhirnya mengerti bahwa putrinya memang pernah mengambil cat kuku dari supermarket, bukan karena paksaan, melainkan hanya karena ingin mencoba sesuatu yang membuatnya merasa seperti remaja lain. Kesadaran itu membuat seluruh dunianya seolah runtuh. Di kemudian hari, ia bertemu dengan mantan manajer supermarket yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Supermarket itu sudah tidak beroperasi, dan pria itu kini bekerja sebagai petugas perbaikan jalan. Saat mereka berbicara, suasananya jauh lebih tenang. Namun saat melihat barang milik putrinya, sang manajer kembali diliputi penyesalan. Sebenarnya, ia bisa saja menjadi ayah yang lebih baik, dan sebenarnya ia memiliki seorang anak yang lembut dan penuh perasaan. Namun semua itu terlambat disadari. Waktu tidak pernah bisa diputar kembali, dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Pada akhirnya, kisah ini menggambarkan betapa sering manusia mencari pihak yang disalahkan saat tragedi terjadi. Padahal, kenyataannya jauh lebih rumit. Dan yang paling menyakitkan, bukan hanya kehilangan seseorang, tetapi ketika kita sadar bahwa selama mereka hidup, kita tidak pernah benar-benar memahami mereka.